Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sigit Pramono, program studi pendidikan sejarah asal Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nomor peserta PPG 2015-015-25-063, NIM PPG 21218690473001. Melaksanakan UKIN atau uji kinerja pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Semoga kritik dan saran bisa memberikan masukan kepada saya untuk kesempurnaan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, kita dapat berkumpul di sini belajar bersama-sama dan melakukan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah marilah kita berdoa. Salah satu untuk memimpin doa, Angga, ini maju ke depan untuk memimpin doa. Sikap sempurna berdoa mulai. Cukup. Terima kasih, Angga. Silakan duduk kembali. Nah, dengan berdoa kita berharap apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini memperoleh manfaat, mendapat ridho, dan nantinya dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari pada khususnya dan juga kehidupan kita yang akan datang, yang akan kita jalani pada umumnya, ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu secara bersama-sama, karena lagu itu adalah merupakan lagu kebangsaan kita. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan senantiasa selalu mempertebal rasa nasionalisme kita, mempertebal semangat cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Baik, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah lupa darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
presensi pada hari ini. Siapa saja yang sudah hadir dan masuk dalam pelajaran sejarah pada pagi hari ini? Yang pertama, Tika Julianti, Surani Ici Astuti, Tri Fitriani, ya. Elis Kalestari, ya. Ernawati, Purkita Sari, Ropita Suci Amelia, Nia Putriyanti, Angga Dwi Saputra. Semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya bisa hadir. Artinya kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi sekarang ini ya. Dan yang perlu diingat adalah tetap selalu patuhi apa? Protokol kesehatan ya untuk pencegahan COVID-19. Walaupun kalian sudah divaksin dua kali ya. Itu artinya vaksin adalah merupakan satu upaya ikhtiar dari kita untuk ketika kita terpapar itu insya Allah itu bisa menimbulkan satu kekebalan. Untuk kesiapan pada pagi hari ini, Bapak periksa kerapian kelas, kebersihan kelas itu sudah terjaga dengan baik. Tadi Iken pada pagi hari ini juga sudah menjalankan tugasnya. Ini terlihat kelas sudah bersih, sudah rapi, dan kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran. Adapun apa manfaat kita selalu belajar itu? Ada yang tahu? Tika? Manfaat belajar apa nih? Jawab apa? Ayo. Ya tentunya kita akan memiliki bekal di kehidupan yang akan datang. Ya silakan masuk. Silakan duduk. Jadinya di depan. Nah ini ada satu, dua teman kalian yang terlambat datang. Nah ini adalah satu sikap kurang disiplin ya. Jangan dicontoh ya. Tujuan belajar itu adalah mempersiapkan diri kita untuk senantiasa menghadapi masa depan itu selalu siap. Karena kalian ini adalah nantinya akan menjadi anak-anak yang harus mandiri ya. Mandiri itu artinya kalian nanti tidak bergantung lagi kepada kedua orang tua kalian ya. Setelah selepas SMK ada yang sudah bisa kerja, ada yang bisa juga apa? Kuliah. Nah, ya. Memberikan bekal kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mandiri, mampu berkontribusi kepada masyarakat juga pada negara ya. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa ya. Kemudian nah, adapun nanti pembelajaran kita itu adalah pembelajaran sejarah yang menggunakan metode belajar problem based learning yaitu ada suatu permasalahan yang timbul dalam mata pelajaran sejarah, kemudian kalian diharapkan mampu untuk melakukan analisis, kemudian berdiskusi dengan kelompok, dengan kawan satu kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, setelah ditemukan solusi-solusinya dituliskan dalam satu lembar kerja atau LKPD. Kemudian hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan itu nantinya bisa kalian presentasikan dan itu nanti akan membawa manfaat kepada rekan-rekan kalian sesama satu kelas ini saling bertukar informasi pengetahuan ya. Nah, sebelum kita masuki pada materi yang kali ini, Bapak ada beberapa soal pretest. Nah itu, jadi silakan dikerjakan. Bapak berikan kertas. Ya, kalau tidak Bapak beri waktu 1 menit untuk mengerjakan. Bapak berkeyakinan kalian bisa karena kemarin waktu pertemuan sebelumnya kan ini sudah
bahas. Ya. Gubernur Jenderal Inggris yang pernah memerintah Indonesia yaitu Thomas Stamford Raffles. Ya, betul. Yang kedua. Perlawanan terhadap Belanda yang dikenal dengan peristiwa Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian yang ketiga. Dampak bagi kolonial Belanda menghadapi Perang Jawa adalah kas keuangan kosong untuk biaya perang memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Ya, itu. Yang semuanya seperti itu jawabannya? Ya. Oke. Bagus ya. Sekarang duduk dulu. Nah, itu salah satu yang Bapak ambil contohnya dari Pika. Ternyata Pika sudah menguasai, berarti Bapak harapkan yang lain juga seperti itu. Dan sudah ya. Bapak periksa satu. Oh ya sudah. Ini juga sudah. Dan yang ini. Angga? Sudah ya. Sudah. Oh ya sudah. Sudah. Nah, artinya kalian masih siap untuk mengikuti pelajaran pada materi selanjutnya. Sudah semangat untuk belajar? Ya. Bapak akan lihat kalau kalian sudah semangat. Sekarang berdiri dulu. Ayo berdiri semuanya. Nah, sekarang kita berjajal ya. Karena kalian SMK berarti apa? Bisa. SMK bisa ya. SMK hebat. Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Nah, seperti itu yuk. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Hebat. vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Nah, satu lagi apa? Sejarah itu apa? Sejarah. Sehat jasmani, sehat rohani, mantap di hati. Sejarah. Sehat jasmani, sehat rohani, mantap di hati. Nah, ya udah duduk dulu. Nah, ini ada apa seksi? Nah, itu ada gambar. Itu gambarnya siapa? Ini. Ini adalah gambarnya Angga. Ini adalah salah satu Gubernur Jenderal VOC dan juga merupakan pendirinya, yaitu namanya Peter Boyd. Nah, ini adalah dulu adalah merupakan kapal, jadi kapal dagangnya VOC itu seperti ini. Nah, kan organisasi dagang Belanda yang melakukan penjajahan di Indonesia. Apa itu? Apa? Siapa yang tahu? Putita? Itu? Organisasi dagang VOC. Nah, Nabi Mika sudah menjawab VOC atau? Federation of Indies. Ya, Federation of Indies Company. Nah, itu. Jadi awal dari timbulnya penjajahan di Indonesia itu karena organisasi dagang yang dibentuk oleh para pedagang-pedagang Belanda itu kemudian diberikan kewenangan penuh untuk melakukan satu praktek-praktek yang mengarah kepada intinya ke penguasaan wilayah dan monopoli. Dan ini membuka pintu untuk menjadikan penjajahan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Jadi ini yang akan kita pelajari. Silakan mobilnya ataupun handout-nya dan juga bukunya dibuka. Itu tentang ini, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, namanya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kemudian mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, itu namanya adalah Portugis, Spanyol, Inggris. Nah, itu. Jadi itu silakan kalian buka handphonenya itu yang telah Bapak berikan. Nah, di situ sudah ada ringkasan materinya sambil kalian ikuti nanti penjelasan dari Bapak melalui tayangan BTT. Ya.
kemudian untuk buku paketnya itu bisa kalian buka di halaman 204 sampai 214. Nah itu di situ adalah merupakan materi khusus tentang menganalisis penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Nah itu tadinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi itu adalah pencapaian materi yang disyaratkan yang ketika kalian mempelajari materi ini harus bisa sampai pada itu. Yang pertama adalah menganalisis penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Nah itu dibagi menjadi 3 indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis pelaksanaan tanam paksa, jadi khususnya ada tanam paksa atau kulturstelsel yang terjadi pada tahun 1830 sampai 1870. Kemudian menganalisis pelaksanaan politik pintu terbuka itu pada tahun 1870 sampai 1900. Kemudian menganalisis pelaksanaan politik etis itu tahun 1901. Nah, kemudian menyajikan dalam bentuk tulisan tentang penjajahan pemerintah. Itu indikatornya. Nah, sekarang tujuannya apa? Nah, ini tujuannya. Banyak sekali. Ya, sebenarnya tujuannya hanya 3 atau 4 komponen saja. Itu penjelasannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem based learning dengan metode ceramah. Nah, ceramah itu seperti Bapak ini, Bapak lakukan diskusi ya. Nanti kalau kalian ada tugas kelompok itu diskusi, kemudian tanya jawab. Nah, di dalam kelompok itu nanti juga terjadi tanya jawab antar sesama. Kemudian ada tadi beberapa pertanyaan dari Bapak, itu merupakan tanya jawab dan penugasan. Nah, tadi seperti pretest itu juga termasuk penugasan. Nah, itu kalian diharapkan dengan menganalisis tadi. Yang pertama adalah pelaksanaan tanam paksa. Kemudian yang kedua itu menganalisis pelaksanaan politik pintu terbuka ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan politik etis ya itu. Jadi kemudian yang keempat itu adalah nanti kamu bisa menuangkan dalam bentuk presentasi dari hasil diskusi uraian dari ketiga masalah itu tadi, seperti tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Kemudian ini adalah pokok bahasan atau materi yang kita lalui bersama. Nah, materi yang pertama yaitu tentang tanam paksa. Kemudian politik pintu terbuka. Nah, itu tahun 1870 sampai 1900. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang ini politik etis. Jadi 1900 melakukan satu program yang tujuannya adalah membalas budi, misalkan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan atau kualitas SDM-nya orang Indonesia. Kemudian cara yang ditempuh apa? Makanya ada irigasi, ada edukasi, ada transmigrasi ya. Itu nanti kita ada satu-satu ya. Nah, sekarang kita tanam paksa dulu. Nah itu tanam paksa itu gambar siapa? Ayo. Siapa yang menjadi pencetus atau pelaksana tanam paksa? Van der Bos ya, itu adalah gubernur jenderal yang memerintah di Indonesia pada waktu itu yang melaksanakan tanam paksa, namanya Van der Bos. Nah, video pendek mengenai tentang itu tanam paksa, akan perhatikan sebentar. Semenjak ditandatangani Konvensi London, Indonesia secara resmi telah kembali lagi ke pemerintahan Belanda. Pada saat itu, pemerintah Belanda sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa Prancis.
sehingga pemerintahan Batak diganti atau berubah menunjukkan Prancis pada saat menjajah Belanda, dan pemerintah Belanda juga harus membayar utang-utang VOC. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menunjuk salah satu tokoh dari Belanda yang bernama Van der Capellen yang diangkat sebagai gubernur jenderal untuk memimpin wilayah Indonesia dengan tujuan bahwa Van der Capellen ini harus berhasil mengisi kembali. Nah, sekarang kita ke politik pintu terbuka ini. Jadi ini adalah dimulainya namanya agrarisme atau Suiterwet. Itu adalah undang-undang tanah atau undang-undang gula. Jadi dengan dikeluarkannya dua undang-undang itu, maka kemudian terjadi satu investor masuk itu ke Indonesia. Nah, itu harus berhubungan dengan pemerintah kolonial. Oleh pemerintah kolonial diizinkan menyewa, tetapi harus ada aturan-aturannya ini. Kemudian ini juga boleh menanam tebu. Tanah itu boleh disewa dan ditanam tebu, tetapi ada aturannya. Nah, sekarang politik etis. Itu siapa? Van de Winter. Nah, inilah orang yang sangat giat untuk memperjuangkan nasib pribumi, walaupun dia orang Belanda. Jadi dia bernama Van de Winter. Jadi makanya dia kemudian mencetuskan ide yang disebut sebagai trias Van de Winter. Nah, ini politik etis atau politik balas budi, itu pengertiannya cara kita seperti itu ya. Nah, sekarang ini tadi ada 3 paparan ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian kalau bagi menjadi 3 kelompok, silakan berdiskusi. Sekarang kelompok 1 siapa? Jadi Ika? Ya, kelompok 1 materinya tentang tanah angsa. Dan kelompok 2 materinya tentang politik pintu terbuka. Nah, ini tentang tanah paksa. Nah, silakan diskusi satu kelompok. Kemudian ini tentang politik pintu terbuka. Nah, ini tentang politik etis. Nah, ini politik pintu terbuka ya. Nah, silakan untuk berdiskusi yang dituliskan dalam LKPD yang sudah Bapak sediakan. Setelah nanti selesai didiskusikan, itu baru kalian presentasi. Mejanya boleh digabungkan. Ada kesulitan? Tidak kan? Nah, itu tinggal dituangkan saja. Ya. Iya, kamu ini ditulis di sini, kemudian ringkasannya aja, poin-poinnya. Ada kesulitan? Kalau tidak, silakan. Nah, tulis itu poin-poinnya aja yang penting, kemudian nanti baru dijelaskan pakai pertanyaan ini. Ya, gimana? Ada kesulitan? Tidak apa-apa. Ya, langsung itu tidak apa-apa poin-poinnya. Ada kesulitan? Tidak? Oh ya. Gempa, dampak. Ya. Ini rada tempo, Pak. Oke, nomor 1 presentasi dulu. Ya, udah. Sekarang silakan kita untuk presentasi mempresentasikan
diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Diani. Di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menganalisis pelaksanaan tanam paksa atau kultur stem cell 1830 sampai 1870. Latar belakang dikeluarkan sistem tanam paksa. Pada dasarnya sistem ini adalah cara baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda Indonesia demi kepentingan penjajahan atau kerajaan Belanda. Kultur stem cell dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah Landen yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1816 gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Secara garis besar, tujuan dari kultur stem cell ialah untuk mengatasi krisis keuangan Belanda. Sistem tanam paksa dijalankan bertujuan sebagai sistem sewa tanah yang dikeluarkan Raffles dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah dan rakyat sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda maupun kerajaan Belanda. Krisis keuangan itu terjadi dikarenakan untuk pemenuhan biaya perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda menjadi pulih selepas krisis usai perang Jawa. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Pelaksanaannya, sistem tanam paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut. Melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman berkeuntungan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Tanaman yang disediakan untuk penanaman perkebunan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk di sini. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perkebunan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Bagi tanah yang ditanami tanaman perkebunan dari pajak tanah. Apabila nilai hasil tanaman perkebunan melebihi pajak tanah yang harus dibayar, maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah dan penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan. Dalam prakteknya, terjadi banyak penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa antara lain tanah yang harus diserahkan rakyat melebihi ketentuan, tanah yang ditanami tanaman wajib tetap terkena pajak, rakyat yang tidak punya tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan milik kolonial selama lebih dari 66 hari. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak tidak dikembalikan. Kelebihan ekspor gagal panen ditanggung oleh petani. Dampak negatif pelaksanaan tanam paksa yaitu memakan waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman. Ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi. Pembentukan air banyak. Penggarapan tanaman ekspor seperti pengairan air yang banyak sehingga memberatkan petani. Penggunaan tanah berkualitas, daya tumbuh dan hilang menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Kebutuhan hewan ternak. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melibat gandakan kebutuhan akan hewan ternak petani. Tidak hanya untuk pekerjaan ladang, tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Timbul kelaparan. Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat tajam. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Selain itu, penyakit usul lapar juga terjadi di daerah-daerah. Sekian, berbagai topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekarang kelompok 2, silakan. Ya, Angga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Angga dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Latar belakang pelaksanaan politik liberal open door policy diawali dengan kebijakan berikut: penghapusan tanam paksa, perluasan penanaman modal swasta asing pada ladang pertambangan dan pengangkutan, kerja rodi dihilangkan dan diganti dengan kerja upah, mengeluarkan undang-undang agraris pada tahun 1870 yang isinya semua tanah di Indonesia adalah milik pemerintah Belanda, sehingga pihak swasta boleh menyewa tanah dalam jangka waktu 50 sampai dengan 75 tahun. Mengeluarkan undang-undang gula Sauterweed pada tahun 1970, isinya tanaman tebu tidak boleh diangkut ke luar negeri tetapi harus diproses dalam negeri. Pelaksanaannya, politik liberal di Indonesia ternyata tidak memberikan perubahan terhadap kesejahteraan rakyat. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia, khusus Jawa dan kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan jumlah penduduk dengan faktor lain seperti tanah dan modal. Dampaknya munculnya perkebunan swasta asing di Indonesia yang mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran, terjadinya urbanisasi rakyat yang sudah tidak mempunyai tanah pergi ke kota untuk mencari kehidupan dengan bekerja pada pabrik yang telah didirikan oleh swasta maupun pemerintah. Ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sari. Latar belakang pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosial liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk ke Nusantara. Pelaksanaannya, beberapa pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini pemikiran dengan tulisan-tulisan fundamental yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga fundamental kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Dampak-dampaknya, politik desentralisasi kekuasaan atau ekonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetaplah sukses terhadap masalah, yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi sosial. Akhirnya golongan terpelajar, peningkatan jumlah, mengerti guru ekonomi. Akhirnya sistem kapitalisme modern, politik liberal dari pasar bebas yang menjadi kepentingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada pembelajaran penutup. Tadi sudah kita lalui bersama tentang membahas tentang mulai dari tanah paksa, kemudian politik pintu terbuka atau politik ekonomi liberal, dan sampai ke politik etis. Nah, untuk mengetahui apakah sejauh mana kalian itu sudah menguasai materi, mengapa politik etis utamanya di bidang pendidikan menjadi pemicu dalam kebangkitan nasional. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa politik etis itu membawa satu dampak dalam dampak yang positif, itu timbulnya pergerakan nasional. Pendidikan itu ternyata menimbulkan satu kesadaran bahwasanya kita itu menjadi bangsa yang dijajah, maka kemudian timbul satu keinginan untuk merdeka. Itu seperti itu, ya kan? Ya. Kemudian apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Mungkin kita bisa menyimpulkan Pelaksanaan tanam paksa ternyata banyak terjadi penyimpangan. Bahkan kesengsaraan rakyat yang timbul akibat perilaku para bupati dan penguasa lokal yang beliau mengejar bebas keuntungan. nah itu. Terus ada lagi? Politik pintu terbuka yang diterapkan setelah tanam paksa semakin menambah derita rakyat Indonesia karena adanya punau sanksi dan puli order nanti. Politik etis yang tujuannya sebagai politik balas budi dalam praktek di lapangan juga demi keuntungan pemerintah Belanda, walaupun di bidang pendidikan membawa dampak yang positif. Semua rakyat boleh memperoleh pendidikan, mulai tumbuh benih-benih nasionalisme. Nah itu tadi. Jadi ternyata kamu sudah bisa menyimpulkan kan? Jadi bahwasanya di bidang pendidikan itu menimbulkan
dampak yang positif yaitu tentang benih nasionalisme. Ya. Refleksi yang bisa kita ambil dari sini apa? Erna ya Erna. Nah, apa refleksi yang bisa kita ambil? Mempelajari sejarah kolonialisme ini memberikan kita pelajaran amat berharga bahwa pembelajaran itu tidak ada rasa kemanusiaan, maka kita menentang segala bentuk penjajahan. Kemerdekaan yang telah kita raih di tahun 1945 harus kita pertahankan selamanya. Untuk itu rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air harus selalu tumbuh di dalam jiwa anak negeri ini. Pembelajaran senantiasa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar memperoleh hasil yang maksimal. Ya, bagus. Ya. Jadi itu kita sudah simpulkan, sudah merefleksi, dan sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bapak akan melihat sejauh mana kalian sudah bisa menangkap materi yang Bapak sampaikan. Ada soal evaluasi, silakan dikerjakan ya. Langsung saja di soal itu waktunya 5 menit. Masya Allah. Ya, 5 menit itu kalau sudah menangkap semua yang Bapak sampaikan itu kan cepat untuk mengerjakan. Ya. Bukan ya, contohnya ini. Baiklah, evaluasi telah kalian lakukan dan Bapak lihat ini dari jawaban kalian itu hampir semuanya sudah menjawab dengan benar. Itu artinya pembelajaran pada hari ini itu telah kalian serap dengan baik. Dan untuk selanjutnya silakan dipelajari buku paket sejarahnya itu pada bab selanjutnya, dan kita akan belajar mengenai masa kebangkitan nasional di pertemuan berikutnya. Pada pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Tetap selalu semangat, tetap selalu ingat untuk menjaga prokes, ya, prokes pencegahan COVID-19. Pakai masker, jika maskernya dipakai, nah, selalu jangan lupa pakai masker. Kemudian cuci tangan, hindari kerumunan, dan hindari bepergian yang tidak perlu. Ya itu ya. Walaupun di saat sekarang itu semuanya sudah divaksin, semuanya sudah hampir semuanya mendapatkan vaksin yang tahap kedua, namun prokes tetap harus kita jalankan. Itu demi kesehatan kita bersama. Dan pada kesempatan ini kita mengucap syukur, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh manfaat untuk kita semuanya. Ya. Untuk itu Bapak tutup, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa karena kita telah diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan selalu semoga kedepannya kita juga selalu diberikan kelancaran dan selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Berdoa dimulai. Selesai? Bapak cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.